Kita ke informasi lain, pemirsa. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nyatakan Nikita Mirzani terbukti bersalah atas kasus pemerasan dan pencemaran nama baik terhadap pemilik produk kecantikan Reza Gladys. Ya, Nikita divonis 4 tahun penjara. Nah, itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Dalam sidang putusan yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nikita divonis 4 tahun penjara. Nikita terbukti melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys. Terdakwa sehat dari Usai mendengar vonis, Nikita Mirzani menyatakan akan melakukan banding. Soal putusan 4 tahun biasa aja, tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya, Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga, kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Ada banding? Kecewa, yang enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? sudah selesai dan sidang. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta 11 tahun kurungan. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Rama Romadona, Dede Rudi, iNews melaporkan. Ya, Kejaksaan Agung menghormati vonis 4 tahun selebritas Nikita Mirzani terkait kasus pemerasan. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa 11 tahun. Kita tuntut kan 11 tahun. Ya, kita menghormati prinsipnya keputusan yang dibuat oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan sampai saat ini penuntut umum akan masih mempunyai waktu, batas waktu akan menyatakan apakah nanti pikir-pikir atau upaya hukum terserah nanti menerima atau tidak, nanti penuntut umum menyatakan pikir-pikir dulu karena waktu batas waktu sesuai ketentuan 7 hari untuk menyatakan kalau itu banding atau tidak. Ya pemirsa, selama menjalani persidangan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, tingkah artis Nikita Mirzani beberapa kali tuai sorotan. Ya, berikut sejumlah momen ketika Nikita Mirzani ini di persidangan mulai histeris hingga mengaku jadi putri Firaun. Hari ini aku jadi putri Firaun ya. Kehidupan artis Nikita Mirzani tidak terlepas dari kontroversi. Begitu juga saat dirinya menjadi terdakwa kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU terhadap pemilik produk kecantikan Reza Gladys. Selama persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tingkah Nikita kerap menuai sorotan, mulai sikap hingga tampilannya di persidangan. Pada sidang pemeriksaan saksi Agustus lalu, Nikita Mirzani berteriak dan memprotes jaksa penuntut umum karena terus memotong keterangan saksi bernama Samira yang dikenal sebagai dokter detektif atau doktif. Bahkan Nikita juga menyebut jaksa penuntut umum tidak netral. Nikita pernah menolak kembali ke rumah tahanan dan mengamuk setelah permintaannya memutar rekaman audio sebagai alat bukti tidak dikabulkan oleh majelis hakim pada persidangan akhir Juli lalu. Bahkan dirinya juga menolak memakai rompi tahanan dan borgol. Hari ini aku jadi putri Firaun ya. Dalam sidang pembelaan atau pledoi pertengahan Oktober lalu, Nikita Mirzani sempat menyebut dirinya sebagai putri Firaun. Dengan tampilan setengah berkerudung, Nikita mengatakan hal tersebut ia lakukan setelah sebelumnya dianggap tidak sopan oleh hakim dan jaksa. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis kembali terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Lebih dari 100 pelajar SD hingga SMK di Lembang dilarikan ke rumah sakit usai menyantap menu MBG. Satu persatu mobil ambulans tiba di klinik Sespil Polri kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Usai mengantar 115 siswa yang diduga keracunan massal, usai menyantap makan bergizi gratis atau MBG. Sejumlah orang tua berkumpul untuk menunggu hasil pemeriksaan medis terhadap korban. Pada Selasa malam, korban terus berdatangan ke klinik. Mereka mengalami gejala sama, yaitu mual, pusing, hingga muntah-muntah. Diduga siswa yang berasal dari SDN 2 Cibodas, SDN Buah Batu, SMPN 4 Lembang, dan SMK PNC ini keracunan massal setelah menyantap menu MBG yang dibagikan pada siang hari. Namun gejalanya baru dirasakan pada malam hari. Tadi itu informasi 115 orang, kurang lebih lah kayak gitu. Mungkin kami belum menerima lagi data yang akurat, dan mudah-mudahan dari jumlah itu kurang lebih 115 orang tidak bertambah lagi. Ini para korban berasal dari sekolah mana aja sih, Pak? Ini dari SMP 4 yang mayoritas, ada juga sebagian kecil dari PNC, yaitu SMK Putra Nasional Cibodas, dan ada juga yang dari SD, itu yang ada yang dari SD yang ada di Desa Cibodas. Belum diketahui pasti penyebab keracunan, namun diduga berasal dari salah satu menu, yaitu ayam sayur yang sudah basi. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Pemkab setempat. Dari Bandung Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk informasi terkini kita bergabung dengan Yuwono Wahyu di Puskesmas Cibodas, Lembang, Jawa Barat. Ya, selamat pagi Yuwono, bagaimana kondisi korban saat ini? Selamat pagi, Togi dan Ayah. Saya berada di Puskesmas Cibodas, Kecamatan Lembang, di mana pada pagi ini hampir 20 anak sekolah yang menyantap MBG kembali mendatangi puskesmas untuk menjalani perawatan. Tadi malam hampir 125 siswa yang mengonsumsi MBG mendatangi rumah puskesmas dan dirujuk ke rumah sakit Lembang. Hingga saat ini di rumah sakit Lembang masih tersisa 19 orang. Keluhan mereka adalah sesak, mual, dan pusing. Dirasakannya setelah mereka pulang ke rumah dan setelah istirahat, dan barulah merasa gejala-gejala tersebut. Namun pagi ini beberapa anak SD sempat masuk sekolah, namun tiba-tiba pusing dan mual dan dibawa kembali ke puskesmas ini untuk mendapat perawatan. Sofiaya. Ya, apakah Anda mendapatkan informasi terkait dengan makanan yang dikonsumsi oleh para siswa ini? Mungkin secara detail seperti jenis sayuran atau makanan dan minuman kemasan? Betul. Menurut orang, tadi saya sempat wawancara orang tua, anaknya mengkonsumsi daging yang bulat, katanya buah, sayur, dan nasi. Mereka pada saat itu tidak merasakan gejala keracunan. Namun setelah tiba di rumah, mereka baru merasakan gejala tersebut. Polisi sudah mengambil sampel makanan untuk mencari penyebab keracunan ini, apa dari makanan atau dari buah yang disediakan dari MBG ini. Namun hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat maupun dari tim medis. Jumlahnya diperkirakan lebih dari 125 orang, Togi dan Naya. Yuwono, untuk mengkonfirmasi, daging yang Anda maksud, daging bulat itu berarti daging olahan ya, bukan daging segar? Mungkin, betul. Tadi saya sempat berbicara dengan orang tua bahwa mereka sempat mengonsumsi daging bulat itu. Baik. Ya, Yuwono, ini terkait mungkin tim medis, apa yang diperlukan untuk para siswa yang keracunan? Togi, di Bandung Barat ini sudah ketiga kalinya keracunan.
dengan jumlah yang ratusan bahkan ribuan. Jadi saat ini untuk kepentingan kebutuhan medis sudah tidak kekurangan. Karena sudah ambulans sudah disediakan, tabung oksigen sudah disiapkan. Apabila yang berat mereka langsung dirujuk ke rumah sakit RSUD Lembang dan puskesmas terdekat. Ya, untuk kasus ini apa yang menjadi evaluasi untuk dari pemerintah sendiri? Sebetulnya beberapa waktu lalu saya sempat wawancara Kabupaten Bandung Barat akan mengumpulkan SPBG untuk meminimalisasi terjadinya keracunan. Namun hingga saat ini kita belum tahu apa yang dikumpulkan Bupati terhadap SPBG ini hingga terjadi keracunan yang ketiga kali. Togi. Baik, terakhir Yuwono, apakah dapur yang sempat membuat para siswa keracunan ini sempat diberhentikan sementara atau masih beroperasi? Sampai saat ini saya belum mendapat informasi di sebelah mana dapur MBG ini dan belum ada informasi ditutup atau tidak. Saya belum sempat mencari informasi tersebut, tapi akan saya cari apakah ditutup atau masih beroperasi aja. Baik, terima kasih rekan Yuwono atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan Anda. Baik, itu informasi lainnya. Bisa warga Jawa Timur dirasakan dengan maraknya kendaraan yang berebut hingga mogok setelah isi BBM di sejumlah SPBU. Aparat kepolisian pun akhirnya melakukan sidak ke sejumlah SPBU. Sejumlah pengemudi mengeluhkan fenomena kendaraan yang tiba-tiba berebut atau mogok usai melakukan pengisian bahan bakar atau BBM. Aparat kepolisian pun melakukan sidak di sejumlah SPBU guna memastikan bahan bakar yang dijual memenuhi standar mutu dan aman digunakan. Sidak di SPBU Desa Bunder dan SPBU Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik mengecek kualitas kadar air, juga kandungan oktan menggunakan alat khusus. Polisi memastikan akan menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Kita akan jadwalkan di setiap harinya untuk kita uji sampel, kita berkoordinasi dengan SPBU setempat yang ada di wilayah Kota Gresik. Bisa ini bensin malah macet lur. Kantoran yang lagi bensin. Di Tuban, Jawa Timur, warga juga dibuat resah setelah maraknya kendaraan yang mesinnya mogok usai isi BBM di sejumlah SPBU. Saat dibongkar ditemukan gumpalan tak lazim di saringan fuel pump. Petugas dari Polres Tuban pun mengecek BBM sejumlah SPBU, namun hasilnya tidak ditemukan adanya penyimpangan BBM. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, razia Pertalite oplosan diwarnai protes warga yang mengaku motornya rusak setelah isi BBM di SPBU terkait. Warga menghampiri petugas yang sedang sidak melaporkan dugaan Pertalite oplosan. Dugaan kasus oplosan BBM jenis Pertalite ramai dikeluhkan warga Jawa Timur sejak 3 hari terakhir. Akibatnya sejumlah motor mogok dan harus dibongkar di bengkel. Tim Liputan iNews melaporkan. Bengkel di Surabaya, Jawa Timur kebanjiran pemotor yang melakukan servis akibat kendaraannya berebut usai mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite. Ya, sejumlah bengkel di kawasan Jalan Ketintang, Surabaya kebanjiran pemotor yang melakukan servis. Para pemotor ini memiliki keluhan yang sama, laju kendaraan tersendat-sendat diduga usai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertalite di sejumlah SPBU di Surabaya. Berdasarkan pengakuan pemotor, dampak yang dialami busi kendaraan rusak dan diduga BBM Pertalite tercampur dengan cairan lain. Berdasarkan warna dan bau yang berbeda dengan Pertalite biasanya saat tangki bahan bakar dikuras oleh montir. Menyikapi kejadian ini, Pertamina Patraniaga Jatimbalinus meminta maaf dan melakukan pengecekan sampel dan pengecekan bahan bakar di terminal penyimpanan yang ada di Surabaya dan Tuban. Dengan kejadian terakhir yang marak ramai di media sosial, kami mohon maaf atas gangguan yang ditimbulkan. Kami sadari betul bahwa mengganggu aktivitas masyarakat dengan kejadian seperti ini. Namun kami juga pastikan bahwa laporan masyarakat baik melalui media sosial maupun kanal resmi kami di Pertamina Polsek 135 kami tindak lanjuti. Jadi kami sudah mengambilkan sampel di SPBU yang dilaporkan.
Pemirsa, bocah perempuan berusia 9 tahun di Semarang, Jawa Tengah terjatuh dalam saluran air yang sedang diperbaiki. Ya, korban hilang terseret arus. Inilah detik-detik Rahma Aurel terjatuh ke dalam saluran air yang diperbaiki di Kelurahan Telogomulyo, Pedurungan, Semarang. Ibu korban, Fitriani Indriani, berteriak minta tolong berusaha menolong anaknya masuk ke dalam saluran air. Warga datang menolong, namun korban hilang terseret arus saluran air. Menurut Ketua RW setempat, korban bersama ibunya adalah pengemis. Korban tercebur ke saluran air karena tidak melewati jembatan yang ada. Ada rambu-rambu, ada pembatas, tapi anak tersebut tidak melewati jembatan, justru masuknya ke sungai. Setelah orang tuanya nututi sampai ke lokasi sungai, ikut jebur, tapi anaknya sudah terlanjur hanyut. Setelah teriak-teriak, ada warga keluar karena anaknya sudah tidak bisa tertolong. Warga menarik ibunya untuk naik ke darat. Tim SAR gabungan segera melakukan pencarian dengan menyisir saluran air yang deras arusnya. Menggunakan tali penyelamat, petugas masuk ke dalam gorong-gorong. Petugas juga menyisir aliran sungai hingga hampir 1,5 kilometer. Petugas SAR gabungan menghentikan sementara pencarian di ujung jembatan di samping SPBU di Jalan Walter Monginsidi pada pukul 11 malam karena faktor cuaca dan penerangan. Pencarian dilanjutkan pada Rabu pagi. Di titik awal, titik info masuk untuk jatuhnya hingga di pom bensin hingga Sertari terpantau masih istirahat, belum ditemukan tanda-tanda apapun dari korban. Itu juga sudah dilakukan dari Polres Damkar maupun dari teman-teman relawan, juga penyisiran di warga, juga ada rawa-rawa sudah juga disisir, masih nihil. Petugas mengimbau kepada warga untuk berhati-hati karena di kawasan ini jika terendam banjir, batas sungai dan jalanan tidak kelihatan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Bisa hujan dengan intensitas tinggi kembali mengguyur Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya jalur Pantura Semarang Kabupaten Demak kembali lumpuh karena banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Jalur Pantura tepat di Jalan Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah kembali lumpuh. Kemacetan panjang kendaraan mengular akibat banjir yang merendam Pantura Semarang, Kabupaten Demak. Ketinggian air meningkat mencapai 1 meter lebih. Naiknya ketinggian air banjir diakibatkan karena hujan deras sejak Selasa pagi hingga siang hari. Bahkan ketinggian banjir ini lebih parah dibandingkan banjir pada 23 Oktober lalu. Petugas relawan bekerja sama dengan Koramil Genuksari bahu-membahu evakuasi warga untuk menuju Rumah Sakit Islam Sultan Agung ataupun sebaliknya. Lantaran di titik inilah ketinggian air banjir mencapai 1 meter lebih. Akibat hujan tadi pagi sampai dengan siang ini tinggi menjadi 80 cm. Untuk aktivitas masih berjalan, untuk truk atau tronton masih berjalan. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk yang kendaraan pribadi agar tidak melintas dan sepeda motor karena mubazir, karena tinggi air tidak bisa untuk diatasi. Untuk kendaraan, untuk evakuasi tetap kita laksanakan di sini. Pengunjung, pasien, tenaga kesehatan dan dokter kita evakuasi dari Genuk menuju Unisula dan dari Kubro menuju Rumah Sakit Islam Unisula juga. Untuk saat ini kita masih kerahkan 15 personil dari Koramil 06 Genuk Kodim 0733 Kota Semarang. Warga berharap pemerintah Kota Semarang dapat mengambil langkah cepat agar banjir yang terjadi hampir sepekan ini dapat segera teratasi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Ya, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengimbau masyarakat tidak keluar rumah ketika hujan.
Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta beberapa minggu belakangan ini ternyata mengandung mikroplastik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pun memberikan sejumlah himbauan. Warga Jakarta diminta untuk memakai masker saat keluar rumah ketika hujan turun. Bahkan Menkes meminta warga Jakarta untuk tidak langsung keluar rumah ketika hujan. Himbauan saya buat masyarakat adalah bahwa ya kalau bisa yang paling aman melindunginya pakai masker kalau jalan di luar. Tapi kalau tidak ya usahakan jangan jalan di luar sesudah hujan karena ini turunnya kan saya dengar dekat-dekat hujan. Presiden Prabowo Subianto hadiri sejumlah agenda di Malaysia, salah satunya adalah konferensi tingkat tinggi ke-26 ASEAN Republik Korea. Ya, acara yang digelar di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia ini dihadiri oleh pemimpin negara-negara ASEAN dan Korea Selatan. Dalam pertemuan ini, ASEAN dan Republik Korea sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Tak hanya itu, kerjasama di bidang infrastruktur digital termasuk tata kelola AI akan terus ditingkatkan. Nilai investasi ASEAN dengan Republik Korea diprediksi mencapai $1 triliun pada 2030 nanti. Ya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pemirsa menghadiri acara memancing gratis yang digelar di Kali Gabus, Tambun Utara, Bekasi. Ya, acara ini sebagai bagian dari peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dalam suasana penuh semarak dan kebersamaan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri kegiatan Mancing Mania Gratis Jilid 2 yang digelar di sepanjang Kali Gabus, Tambun Utara, Bekasi. Melihat kehadiran Gibran, warga langsung berebut bersalaman dan mengabadikan momen dengan ponsel. Acara yang diinisiasi oleh Karang Taruna Tambun Utara ini menjadi salah satu bentuk kreatif perayaan Hari Sumpah Pemuda ke-97. Untuk menarik minat masyarakat, panitia menebar 5 ton ikan lele dan menghadirkan beragam hadiah menarik, mulai dari sepeda listrik, televisi, hingga perlengkapan rumah tangga. Motor listrik. Mana cepet ini? Mana? Atas nama Solihin. Nomornya 074. Solihin, Pak Solihin. Gibran bahkan juga mengumumkan nama pemenang motor listrik sebagai hadiah utama. Terbukti kegiatan ini sukses memantik antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi. Selain jadi wujud nyata semangat Sumpah Pemuda, acara ini juga mencerminkan kebersamaan lintas generasi dalam merajut persatuan dan solidaritas. Ya, pemirsa, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dhanil Anzar Simanjuntak sebut pemerintah komitmen turunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Ya, saat ini pemerintah masih hitung komponen yang bisa diefisiensikan. Pembahasan dengan DPR akan difokuskan untuk memastikan pos-pos anggaran yang berpotensi efisien. Namun saat ini angka penurunan biaya haji masih dihitung bersama DPR. Pemerintah menargetkan pembahasan BPIH dapat rampung pada awal November. Pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah sebesar Rp88.365.45 dengan komposisi BPIH sebesar 54.924.000 atau setara dengan 62% dari nilai total. Nilai manfaat optimalisasi sebesar Rp33.485.365,45 atau Dhanil menambahkan, meski mengalami penurunan biaya, namun tidak boleh diikuti dengan turunnya kualitas pelayanan jemaah haji. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya pemirsa, kita akan menyimak informasi berikutnya. Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menyelidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Meski demikian, KPK belum bisa merinci data atau informasi terkait dugaan korupsi ini. Sebab menurut Ketua KPK, Setio Budianto, pihaknya masih mendalami kasus ini. Ya, nanti pastinya akan, saya belum cek ya, gitu. Nanti pasti dari Direktorat Pelayanan Pengaduan Masyarakat nanti akan merespon seperti apa, gitu. Artinya segala sesuatunya akan kita lanjuti. Akan ada yang dipanggilan untuk diperiksa? Ya, biasanya ditelaah dulu. Kalau sekarang maksudnya tahap apa Pak ini Pak? Di penanganan ini sudah masuk tahap apa ini? Ya nanti saya cek lagi seperti apa dalamnya. Mau minta audit terkait WUS nggak Pak? Apa? Auditnya Pak? Ada? Ya, baru juga. Kan Sebelumnya mantan penyidik KPK Yudi Purnomo mendesak KPK segera selidiki dugaan korupsi WUS. Bahkan pengamat ekonomi Antoni Budiawan menduga ada pemufakatan jahat dalam proyek WUS tersebut. Yang sekarang terjadi adalah diubah belakangan. Diubah belakangan. Artinya ini kamuflase. Iya. Artinya itu bahwa ini awalnya aja Anda menangkap, nanti kita rubahlah, nanti saya kasih jaminan lah, kan begitu kan? Artinya dalam bahasa hukum ada pemufakatan jahat. Tidak Itu pada dia. saat descendia solen, tetapi kemudian temponya berikutnya. Dalam perjalanannya ada perubahan. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai KPK tak perlu menunggu laporan untuk selidiki dugaan korupsi di proyek WUS. Mahfud juga menilai kejaksaan dan polisi bisa turun tangan jika KPK tidak ada inisiatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada yang ingin Anda tanggapi dari pernyataan Ketua KPK tadi bahwa akan mengusut dugaan korupsi di WUS? Ya, dugaan korupsi yang mana? Kalau markup sih saya rasa dari saya mengikuti dari 2015 sepertinya hampir tidak ada ya, kecuali konstruksinya. Ya kalau KPK itu KPK mencari, jangan menunggu laporan Pak Mahfud lah, Pak Mahfud juga. Jadi kalau mau dicari kemungkinan ada korupsinya, dicari di waktu kontraktor-kontraktornya mulai dari Wika dan sebagainya itu kan ada. Kemudian di Cinanya juga. Nah, kita berdoa supaya KPK-nya Cina kalau itu bisa juga mencari itu. Tapi jangan suruh orang seperti Pak Mahfud memberikan bukti. Ya KPK cari sendiri kan tugasnya. Tapi saya melihat bahwa ada beberapa argumentasi yang dibangun itu cenderung lebih bukan untuk mengungkap dugaan kasus ya, tapi lebih ingin mendiskreditkan orang-orang tertentu atau pemerintahan di masa lalu. Nah, apabila memang ada indikator kuat terkait tindak pidananya, menurut saya nggak ada masalah juga untuk ditindaklanjuti. Tapi jika memang akhirnya wacana itu mendahului fakta-fakta hukum dan lain sebagainya, akhirnya narasinya kan terkesannya agak liar ya. Disebut-sebut sebagai orang yang paling tahu tentang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS, Jokowi akhirnya buka suara. Jokowi menyebut proyek WUS dibangun untuk mengatasi kemacetan di Jakarta dan Bandung sekaligus meningkatkan produktivitas masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menolak jika ada yang beranggapan jika WUS mengalami kerugian. Transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social return on investment. Apa itu? Misalnya pengurangan emisi karbon, produktivitas dari masyarakat menjadi lebih baik. Terkait polemik utang yang kian membengkak, Jokowi menyebut utang tersebut bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Kalau penumpangnya sekarang per hari kan kayak bus itu sudah 19.000 dan sudah mencapai penumpang sampai 12 juta penumpang. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Merespon tanggapan Jokowi, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyebut untuk memaksimalkan dampak ekonomi maka perlu pengembangan di sekitar jalur WUS.
sebetulnya ada misi regional development juga kan. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur bus supaya ekonomi itu tumbuh. Itu mungkin dikembangkan ke depan. Diresmikan Jokowi akhir 2023, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan anggaran hingga 118,37 triliun rupiah. 2 tahun beroperasi namun belum mendatangkan laba. Kini negara terjerat utang kepada Cina hingga mencapai 116 triliun rupiah. Sejumlah tokoh mendesak agar KPK segera mengusut dugaan penggelembungan dana proyek ambisius itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali mangkir dalam sidang mediasi gugatan citizen lawsuit. Sementara itu kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo ancam akan geruduk Pengadilan Negeri Solo jika tak berani hadirkan Jokowi. Polemik tentang keaslian ijazah Jokowi masih terus bergulir. Terbaru, sidang mediasi gugatan citizen lawsuit yang digelar di Pengadilan Negeri Solo kembali tidak menghasilkan kesepakatan alias deadlock. Pada sidang ketiga ini, Jokowi, Rektor dan Wakil Rektor UGM selaku tergugat 1, 2, dan 3 kembali mangkir dari persidangan, yang artinya sidang mediator ini kembali gagal. Pihak mediator telah menyatakan bahwa mediasi deadlock, ya, karena para pihak tidak sepakat menyelesaikan secara damai, terutama pihak tergugat 1 dan tergugat yang lain. Sementara itu, kuasa hukum penggugat Andika Dian Prasetyo mengancam jika persidangan tidak pernah berani memeriksa Jokowi, maka masyarakat Indonesia akan mendatangi Pengadilan Negeri Solo. Seandainya sidang ini nanti tidak berani memeriksa lagi dengan alasan PT UN lah dan lain sebagainya, maka masyarakat di Indonesia melalui siaran ini jangan salahkan apabila semuanya nanti akan datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban. Diketahui Jokowi dan 2 tergugat dari pihak UGM tidak pernah hadir dalam persidangan dan hanya diwakili kuasa hukum masing-masing. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Kalau tadi kita ada minuman di gelas, nih ada minum berbeda nih ya. Iya betul sekali, karena kan jam segini adalah jam-jam di mana matahari sudah mulai di atas. Kita cuaca sudah pun mulai, juga. Iya, cuaca juga humid banget. Humid banget. Jadi tenggorokan rasanya kering banget, pengen minum terus gitu ya. Harus minum-minum yang sehat ya. Kamu satu hari berapa liter minum air? 1 liter. 1 liter? Iya, dari Aqua. Karena memang ini banget nih, harus dibukukan ini nah, untuk tubuh. Ini nih, kalau aku kopinya lebih banyak daripada air putihnya. Air putih, kopi dari Aceh ya. Dari Aceh. Tapi kalau ngomong-ngomong soal air, memang kita selalu harus yang memilih air yang benar-benar kualitasnya baik ya, Togi dan juga pemirsa ya. Pasti pemirsa di rumah juga demikian begitu ya. Nah, ini yang juga tengah menjadi perbincangan publik begitu ya, terkait dengan perusahaan air minum kemasan yang tadi lagi-lagi menjadi perbincangan karena disebut mengambil air lewat sumur bor bukan dari mata air pegunungan. Ya, polemik ini pemirsa ini terjawab secara ilmiah melalui riset yang dilakukan oleh UGM bersama dengan BRIN. Polemik tentang asal-usul sumber air minum dalam kemasan AMDK di Indonesia terjawab secara ilmiah. Dari riset yang dilakukan oleh UGM bersama Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN membuktikan bahwa sumber air yang digunakan pabrik Aqua Subang benar-benar berasal dari sistem sumber air pegunungan. Ahli hidrogeologi UGM Profesor Heru Hendrayana yang memimpin penelitian menyebut bahwa kesimpulan diperoleh melalui analisis isotop air, teknologi canggih yang mampu mendeteksi air untuk memastikan keaslian sumbernya. Heru juga meluruskan kesalahpahaman umum bahwa sumber air pegunungan harus diambil langsung dari puncak gunung. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi pabrik Aqua di Subang, Jawa Barat. Dalam kunjungannya yang viral di media sosial, mempertanyakan sumber Aqua yang disebut berasal dari sumber bor. Menanggapi hal ini, Aqua menegaskan bahwa air yang digunakan dalam produk disedot dari akuifer di dalam wilayah pegunungan yang terlindungi secara alami.
Ya, bisa kita akan membahasnya bersama ahli hidrogeologi UGM, Profesor Heru Hendrayana. Ya, selamat pagi Prof. Heru. Terima kasih untuk waktu Anda di iNews Today. Sudah bisa mendengar kami di studio, Prof. Heru? Halo, selamat pagi Mbak Aya. Terima kasih sudah bisa dengar dengan baik. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Ya, Prof. Heru, belakangan ini kan ramai di media sosial ya mengenai isu yang mempertanyakan sumber air Aqua. Nah, sebagai salah satu tim ahli yang ikut meninjau sumber air Aqua, bisakah Prof ini menceritakan dari mana sih sebenarnya asal-usul sumber air yang digunakan oleh Aqua ini, Prof? Jadi begini, sebenarnya ada kesalahpahaman atau persepsi masyarakat gitu ya, yang menganggap bahwa air pegunungan itu harus di pegunungan. Sebenarnya tidak. Jadi pemahaman air pegunungan itu sebetulnya air tanah yang berasal dari mengalir yang asalnya dari pegunungan, dan itu melalui sistem aquifer di dalam tanah, jadi kedalaman yang menunjukkan bahwa air itu memang berasal dari pegunungan, dan itu dilakukan tentunya dengan beberapa metode yang sudah ada gitu ya. Kira-kira begitu Mbak? Ya, Prof, ini boleh mungkin ceritakan juga kenapa ada kesalahpahaman tentang definisi air pegunungan, atau enggak mungkin apa menjadi kriterianya? Jadi begini, itu karena pemahaman masyarakat selama ini awam gitu ya, memahami air tanah itu seperti air permukaan gitu ya. Padahal air tanah itu mempunyai karakter, sifat, dan keberadaan penyebaran yang sangat-sangat berbeda dengan air permukaan. Jadi pembuktian air pegunungan itu harus melalui penelitian, riset yang cukup dalam, baik itu dengan biasanya dengan isotop, pemetaan geologi, hidrogeologi, analisis hidrokimia dan sebagainya. Itu yang menjadikan menentukan bahwa air itu benar-benar dari asalnya dari pegunungan begitu. Baik, Prof. Heru, bagaimana akhirnya nanti menentukan suatu sumber air ini bagus digunakan sebagai air baku atau produk AMDK atau tidaknya nih, Prof? Jadi selalu itu harus satu gitu ya. Jadi asal usul. Jadi asal usul itu menentukan sekali kualitas air yang sehat bagi manusia gitu ya. Asal usul itu artinya lingkungan air tanah itu sendiri. Air tanah itu harus terlindungi dari kontaminasi, dan itu diperoleh di aquifer yang cukup dalam, dan juga dia mengandung mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan itu bisa dari mana mineral itu? Ya dari batuan. Jadi selama kontak air dan batuan itu, batuan memberikan mineral-mineral ke dalam air. Jadi untuk menentukan satu asal usulnya itu harus benar-benar ditentukan, dan kemudian tentunya ya analisa kimia yang membuktikan itu gitu ya. Ya, tapi Prof. Heru, untuk membuktikan ini sumber air ini memang berasal dari ekosistem hidrologi ini, pegunungan ini bagaimana nih, Prof? Ya, itu dengan tadi sudah saya sampaikan, analisisnya analisis cukup bawah permukaan dengan scanning atau kita kenal dengan geolistrik, itu bisa menentukan kedalaman, ketebalan air di dalam tanah. Artinya dengan pemahaman atau analisis subsurface, bawah permukaan, harus seperti itu. Baik, ini yang menarik ya Prof ya, untuk mengetahui perbedaan sumber air pegunungan yang diambil dari air permukaan atas dan juga lapisan aquifer dalam yang bertekanan. Ini apakah ada perbedaannya, Prof? Iya, sangat berbeda. Jadi kalau yang di atas atau kita kenal aquifer dangkal atau air tanah dangkal, itu adalah air tanah yang kita konsumsi masyarakat. Sumur-sumur gali, sumur-sumur masyarakat itu biasanya mengambil kedalaman 10, 20 sampai 30 lah, atau 25 meter di bawah permukaan.
itu sangat rentan terhadap kontaminasi dan kegiatan aktivitas manusia di atasnya. Entah itu tambang, entah itu pemukiman, industri di atasnya, itu berpengaruh sekali di dalam kualitasnya. Sedangkan yang di dalam tadi dengan kedalaman plus minus 80, 90, 100 atau lebih meter di bawah permukaan, itu dijamin terbebas dari pengaruh human activity di atas, di permukaan. Itu jadi harusnya harus aquifer dalam dan yang terlindungi, istilahnya demikian. Baik Prof, ini yang ingin diketahui oleh masyarakat. Apa menjadi metode riset yang digunakan untuk mengetahui asal muasal sumber air ini, termasuk yang digunakan oleh Aqua? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Prof? Iya, jadi kita mengenalnya itu hidroisotop. Jadi air tanah itu mengandung isotop alamiah. Nah, dari kandungan itu dengan metode tertentu, biasanya teman-teman Batan atau dulu BRIN gitu ya, itu sangat familiar untuk menentukan di mana ketinggian air itu diresapkan. Jadi misalnya saya analisa air itu, saya analisa kandungan isotopnya, kemudian kita lihat konsentrasinya, kemudian dianalisis dan dapat ditentukan air ini dulu meresapnya di ketinggian berapa. Misalnya, oh ini ketinggian 2000 meter atau 1500 meter di gunung ini. Jadi itu menggambarkan bahwa air itu asalnya dulu dari gunung A ketinggian 1500 misalnya gitu. Tidak hanya itu, kemudian kita mensupport lagi dengan data geologi bawah permukaannya. Jadi seperti apa lapisannya, penyebarannya, konektivitasnya. Kemudian masih didukung lagi dengan kandungan kimia. Kimia batuan itu akan mencerminkan hubungan air tadi. Jadi dengan 3 metode itu sangat kuat, dapat menentukan asal-usul air yang kita ambil. Kira-kira demikian secara awamnya ya, sederhana. Baik, Prof. Heru, ini kan terkait dengan yang akhirnya muncul, yakni kekhawatiran. Apakah perusahaan AMDK yang mengambil air tanah dalam ini nantinya dapat mengganggu ketersediaan air masyarakat? Tadi sudah saya sampaikan, selama dia mengambil air tanah dalam dan itu benar-benar dilakukan, itu tidak akan mengganggu masyarakat pengguna air tanah dangkal di atasnya. Karena di dalam perizinan juga sudah diatur, sudah ditentukan kedalaman berapa, mengambil berapa liter per detik, itu sudah ditentukan oleh pemerintah dalam perizinan. Selama tidak melanggar, selama mengikuti rekomendasi teknis dari pemberi izin, dalam hal ini ESDM, provinsi maupun PATGTL, Badan Geologi, saya kira tidak berpengaruh. Itu ya. Baik, Prof. Ini pertanyaan terakhir, apa yang menjadi langkah konservasi air yang dilakukan oleh perusahaan AMDK dan bagaimana dengan Aqua sendiri? Jadi begini, saya selalu menyampaikan kepada teman-teman di industri AMDK, industri mereka itu bahan bakunya adalah air. Saat air itu tidak ada, maka bisnis dan industri mereka pasti mati, sudah. Karena memang itu adalah bahan bakunya, bahan baku utama. Jadi mereka wajib melakukan konservasi atau bahasa ininya menukar apa yang diambil itu harus ditukar dengan mengisi kembali air tanah dengan program-program meresapkan air permukaan ke dalam air tanah di daerah asal tadi, di daerah asal air tadi. Karena asal airnya mereka kan tahu, misalnya ketinggian 1500, maka mereka harus melakukan konservasi dan pengisian di ketinggian itu, di daerah itu, dan daerah sekitarnya. Itu wajib bagi mereka. Baik, Bro.
Baik, Ya. Prof. Heru Indrayana, terima kasih atas waktu Anda sudah berbincang dengan kami. Banyak sekali pengetahuan baru ya yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, Prof. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Salam sehat, Prof. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih. Salam. Baik, kita informasi lain bisa penderita sakit kronis. Jangan khawatir tidak dapat tempat duduk saat naik MRT Jakarta. Ya, selain ibu hamil, disabilitas dan lansia penderita sakit kronis bisa mendapat PIN prioritas. Berikut laporan Wenda Nura dan juru kamera Rizky Solehudin. Halo pemirsa. Mungkin sudah pada tahu ya, kalau untuk naik MRT Jakarta ini ada PIN khusus untuk ibu hamil. Tapi ternyata tidak hanya PIN khusus untuk ibu hamil saja, karena ada 4 PIN untuk penumpang prioritas lainnya. Nah, kira-kira apa saja 4 PIN untuk penumpang prioritas itu? Yuk ikutin saya. Di sini kita ada 5 kategori PIN. Nah, ini dia pemirsa 5 PIN untuk penumpang prioritas MRT. Nah, kelima PIN ini dibedakan sesuai warna dan peruntukannya. Nah, contohnya ada dengan warna ungu dengan lambang jantung. Ini diperuntukkan untuk penumpang yang memiliki penyakit kronis. Tadi udah dijelasin sama mbaknya kalau penyakit kronis diantaranya adalah asma, komplikasi jantung, hipertensi, dan lain sebagainya. Dan untuk mendapatkan PIN prioritas ini, Anda harus membawa kartu identitas dan bisa langsung mendaftar di loket yang ada di stasiun MRT. Dan untuk penyakit kronis ataupun untuk mendapatkan PIN dengan prioritas hamil, ini harus mencantumkan rekam medis dari dokter. Begitu. Dan selain ada untuk penyakit kronis, untuk ibu hamil, ada juga PIN prioritas lainnya. Ini ada untuk tunarungu, ada juga untuk lansia, dan ada untuk disabilitas. Setelah mendapatkan PIN dari loket, PIN harus disematkan di pakaian agar bisa terlihat oleh petugas. Nah, hal ini untuk mempermudah petugas mengenali kebutuhan dari penumpang prioritas, seperti dicarikan tempat duduk, baik di kursi penumpang prioritas ataupun di kursi penumpang umum. Namanya saja PIN prioritas, artinya penggunanya selayaknya mendapatkan prioritas karena dengan atas dasar kemanusiaan dan juga kesehatan. Jangan lupa untuk selalu memberikan tempat duduk Anda bagi mereka yang membutuhkan. Dari Jakarta, Wenda Nura bersama juru kamera Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Today bersama kami. Pemirsa, seperti jamur di musim penghujan, mikrodrama Cina tumbuh subur bahkan meraih keuntungan hingga ratusan triliun rupiah. Ya, bahkan sejumlah pejabat di tanah air suka drama Cina. Jalur Pantura tepat di Jalan Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Baik, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, setelah bertahun-tahun terbengkalai, rumah susun sewa Rusunawa dirobohkan di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Ya, Pemprov DKI akan mengganti bangunan lama dengan rusun baru di lokasi. Ya, perubahan 5 blok Gedung C Rusunawa Marunda ini terekam warga hingga debu nampak membumbung di sekitar lokasi. Perubahan ini dilakukan akibat kerusakan parah pada bangunan Rusunawa sehingga sangat membahayakan jika tetap dihuni. Total ada 451 kakak dipindahkan dan kini menempati rumah susun di kawasan Nagrak Rorotan. Sementara itu, sebelum perobohan dilakukan, penjarahan aset lokasi kerap dilakukan warga dengan mengambil teralis, pintu, kloset, jendela, dan pagar. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana melakukan revitalisasi rusun agar lebih layak huni dan aman bagi penghuninya. Ya, pagi ini Pemprov DKI Jakarta kembali merobohkan bangunan rumah susun sederhana sewa Marunda.
4 alat berat eskavator terlihat beroperasi di lokasi. Petugas dari Dinas Perumahan Pemprov DKI juga membongkar bangunan dengan alat khusus. Ya pemirsa, informasi terkini dari pembongkaran Rusun Marunda, kita bergabung dengan jurnalis iNews Anissa Rizkia. Ya, selamat pagi Anissa. Sudah berapa persen pembongkaran dilakukan hingga pagi hari ini? Ya, Togi dan juga Ayah, betul sekali proses pembongkaran masih terus dilakukan oleh petugas dari perumahan Pemprov DKI Jakarta, yang mana ini sudah mencapai 60% untuk klaster pertama, yaitu ada di belakang saya, Togi dan juga Ayah. Kalau dilihat ini ada 4 eskavator yang diturunkan langsung untuk melakukan perobohan. Ini ditargetkan akan rampung pada tanggal 4 Desember 2025, di mana masa kerja selama 50 hari dan rencananya akan dilakukan perobohan secara bertahap, mulai dari klaster pertama, kemudian klaster kedua, ketiga, keempat, hingga kelima. Dan kalau dilihat memang dari penampakan begitu ya, untuk klaster pertama ini memang sudah mulai dilakukan perobohan sejak tanggal 16 Oktober lalu, dan rencananya akan dibangun ulang di awal tahun 2026. Untuk target sendiri dari Pemprov DKI Jakarta nantinya akan membangun kembali kelima klaster yang ada di Rusunawa, Cilincing, Jakarta Utara ini, dan warga sebanyak 451 kakak yang telah direlokasi ke 2 Rusunawa yang ada di Nagrek dan juga di Padatkarya akan dipindahkan kembali ke Rusunawa Marunda di Cilincing, Jakarta Utara jika nantinya sudah jadi. Dan memang sejumlah fasilitas yang nantinya akan ditambahkan, selain bangunan baru akan ada desain seperti taman, kemudian tempat bermain dan juga akses transportasi umum untuk memberikan kenyamanan bagi warga yang tinggal di apartemen, maksud kami adalah di Rusunawa, rumah susun sewa yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan kalau dilihat memang selain adanya perobohan begitu, Togi dan juga Ayah, memang ini merupakan salah satu program yang dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita tahu bahwa APBD DKI Jakarta ini dipangkas 15 triliun, namun Pramono Anung menyatakan bahwa program revitalisasi dari pembangunan Rusunawa ini tetap menjadi prioritas, dan warga sekitar yang tinggal di Rusunawa ini juga berharap agar pemerintah segera melakukan percepatan pembangunan agar mereka bisa kembali lagi untuk tinggal di Rusunawa di Marunda ini. Untuk sementara saya kembalikan kepada Togi dan juga Ayah yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 41 jenazah warga Gaza yang tidak teridentifikasi akhirnya dimakamkan massal di Dir al-Balah, Gaza Tengah. Ya, puluhan jenazah tersebut tidak bisa teridentifikasi karena kondisinya telah rusak dan tidak dikenal. Penduduk setempat di Dir al-Balah, Gaza Tengah menguburkan jasad 41 korban tidak dikenal yang tewas selama konflik antara Israel dan Hamas. Seluruh jenazah dimakamkan secara massal di perkuburan yang ditetapkan oleh Kementerian Wakaf. منذ لحظة وقف إطلاق النار وصل إلى داخل قطاع غزة 195 جثمان. تم التعرف على عدد، والآن في المرحلة الأولى تم دفن 54 جثمان لم يتم التعرف عليهم، وفي هذه المرحلة الثانية تم دفن 41 جثمان. يتم دفن الدفعة الثانية من الجثامين المجهولة الهوية التي لم يتعرف عليها أي أحد من ذويهم. هذه الجثامين تدخل عبر هيئة الصليب الأحمر إلى وزارة الصحة في مستشفى ناصر. يقوم قسم الأدلة الجنائية والطب الشرعي بفحص هذه الأدلة وأخذ عينات اللازمة لها مع ترتيبات الصليب هيئة الصليب الأحمر. تبقى أيام في مستشفى ناصر وهناك تؤخذ لها صور ويطلب من الجماهير من العامة الذين لديهم
من فقدوهم خلال السنوات الماضية من أجل التعرف على هذه الجثامين. لم يتم التعرف حتى هذه اللحظة إلا على 36 جثمان تقريبا من 250 جثمان وصل إلى مستشفى ناصر. Sebelumnya pada 13 Oktober, Amerika Serikat, Mesir, Turki, dan Qatar menyetujui perjanjian untuk mengakhiri perang Israel-Hamas selama pertemuan puncak internasional di Sharm el-Sheikh, Mesir. Ya, keadaan Palestina saat ini masih memprihatinkan, keterbatasan kebutuhan hidup, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Meskipun hidup anak-anak Gaza Palestina penuh ujian, namun mereka masih memiliki harapan untuk bisa hidup lebih baik. Di tengah reruntuhan Gaza Palestina, suara tawa anak-anak masih bergema. Mereka bermain perosotan dari bangunan yang hancur. Hal ini menunjukkan kekuatan dan semangat yang luar biasa. Selain itu, momen anak-anak Gaza kembali belajar di sekolah menjadi pemandangan yang membahagiakan usai setahun lebih menghadapi kecambuk perang Israel-Hamas. Anak-anak Palestina antusias mengikuti pelajaran di sekolah meski kondisi sekolah mereka masih berada di antara reruntuhan bangunan yang hancur akibat gempuran serangan Israel. Sementara tembok tepi barat yang dibangun Israel di sepanjang garis hijau dan melintasi sebagian tepi barat sepanjang 700 km yang memisahkan ribuan warga Palestina dari tanah mereka. Tembok ini telah diubah oleh para seniman Palestina menjadi kanvas seni yang mengekspresikan kebebasan dan perlawanan. Meskipun hidup anak-anak Gaza Palestina penuh ujian, namun mereka masih memiliki harapan untuk bisa hidup lebih baik. Bisa tingkah pemukim Israel di Palestina semakin menjadi-jadi. Mereka dengan sengaja mengganggu warga Palestina hingga menyerang pemuda Palestina berkebutuhan khusus. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Pemirsa, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan setelah ini, Anda bisa langsung menyaksikan program iNews Siang bersama rekan kami Reza Siregar dan Bernadetta Ginting. Saya Aya Nufus. Dan saya Togi Zangga pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Sebuah video menunjukkan seorang pemukim Israel berusaha mengejar dan menabrak seorang wanita warga Palestina. Dengan menggunakan sebuah motor, pemukim Israel itu juga berupaya mengejar penduduk di wilayah Sab al-Butum. Kelakuan di luar nalar juga ditunjukkan oleh pasukan Israel. Di Gasan Darajat, terlihat pasukan Israel menyerang seorang pemuda Palestina berkebutuhan khusus. Tak hanya itu, pemuda tersebut juga ditangkap dan diamankan oleh pasukan Israel. Tingkah menyebalkan juga ditunjukkan oleh pemukim Israel lainnya. Mereka menyerang petani Palestina untuk berhenti memanen zaitun dari kebun mereka sendiri. Bahkan para pemukim Israel itu mengejek para petani dan kalimat yang provokatif.